Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, saat ini kita berada pada suatu bulan yang sangat luar biasa istimewa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana setiap orang muslim umumnya mengetahui apa peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi di kalangan umat Islam. Apa itu tak lain dan tak bukan adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang sangat istimewa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semuanya. Untuk sekalian alam, tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk binatang ataupun hewan, tidak hanya untuk tumbuhan, tapi seluruh alam membutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Langit menjadi rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi menjadi rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat dengan kehadirannya. Binatang begitu juga, tumbuhan apalagi, semua apapun yang terjadi, apapun yang ada di alam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, kenapa tidak? Mungkin dahulu dari segi manusia sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya wanita tidak ada harga dirinya di mata laki-laki. Dijadikan suatu budak, dijadikan suatu pelepas hawa nafsu yang tidak baik. Perempuan dijadikan budak dalam kehidupan manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke atas dunia. Gak ada artinya wanita ketika itu. Tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita langsung diangkat derajatnya. Banyak pembuktian wanita itu sangat mulia. Salah satu mungkin contohnya adalah Allah abadikan dalam sebuah surah Al-Quran yang bernama An-Nisa. Gak ada surah Al-Rijal. Surah An-Nisa wanita, satu contoh dari sekian banyak. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadikan bahwasannya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di telapak kaki ibu. Gak ada Rasul mengatakan bahwasanya surga itu beradanya di telapak kaki ayah, gak ada. Cuma di telapak kaki ibu, begitu mulianya wanita.
oleh agama Islam. Banyak mungkin kisah-kisah lain yang mengangkat derajat wanita di ketika setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun di atas dunia merasakan kasih sayang, merasakan keadilan dalam kehidupan mereka. Yang seorang ibu sangat luar biasa istimewanya, seorang menjadi anak istimewa di mata agama Islam, seorang suami istimewa di mata agama Islam, seorang istri begitu pula di mata agama Islam seluruhnya. Hewan pun juga merasakan kasih sayang. Kenapa? Karena agama Islam menghargai yang namanya binatang. Apa contohnya? Itu kalau ada lubang semut, nggak boleh sembarang kencing, nggak boleh sembarang buang air kecil, nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi nanti di dalam lubang itu ada semut. Jadi mesti dihargai yang namanya binatang. Begitulah Islam. Tumbuhan begitu juga, nggak boleh asal tebang saja, nggak boleh merusak alam. Bahkan sebetulnya kalau seandainya sudah ada kerusakan di atas dunia, di laut dan di darat, Allah pun mengatakan ulah manusia. Zahara fasadi fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, adalah akibat ulah tangan manusia. Tapi dengan kehadiran agama Islam menjadikan semuanya rahmat. Yang kedua, Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus ke atas bumi ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Bukankah kita ketahui di zaman sebelum Rasulullah ada ke atas dunia, akhlak di zaman jahiliyah, orang Mekah di ketika itu banyak mabuk-mabukan, berjudi, berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Bukankah itu semuanya biadab, tanpa mempertimbangkan etika dan moralitas? Tapi setelah Nabi Muhammad SAW, corak kehidupan yang seperti itu yang dirubah. Corak yang tiada beragama menjadi beragama, yang tiada beradab menjadi beradab, yang tiada ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, yang beragama yang tiada beragama menjadi beragama. Agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, makanya dengan kehadiran Rasulullah SAW, dengan kelahiran Rasulullah SAW, kita jadikan satu panutan dalam kehidupan, contoh suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada, betul-betul telah ada, kata Allah, bahwasanya pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik untuk kita. Coba lihat dari segi kehidupan Rasulullah, dari segi rumah tangganya. Rasulullah berani mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku dan sana surga bagiku. Apakah dalam rumah tangga kita terasa surga dalam kehidupan berumah tangga? Suami menjadi surga bagi istrinya, istrinya menjadi surga bagi suaminya, anaknya menjadi surga bagi orang tuanya menjadi surga bagi anak. Apabila telah merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sangat luar biasa aman dalam kehidupan, mawaddah warahmah terjadi dalam rumah tangga, maka akan merasakan bagaimana surganya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau seandainya sebaliknya, dalam rumah tangga nggak ada yang aman, suami dengan istri
berantem melulu, anak durhaka kepada orang tua terus menerus, nggak ada kedamaian di dalamnya, terasa neraka dalam kehidupan rumah tangga. Keluargaku laksana neraka bagiku, nggak ada lagi kedamaian. Islam memberikan suatu pedoman dalam kehidupan bagaimana menjaga rumah tangga dalam kehidupan. Kaum muslimin sidang, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu sebetulnya paling tidak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifat beliau mesti kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama, apa itu siddiq? Siddiq itu benar, jujur. Itu salah satu fundament kita dalam kehidupan. Mesti jujur. Yang betul katakan betul, yang salah katakan yang salah, yang ada katakan yang ada, yang tidak katakan tidak. Jangan dibolak-balikan, mengada-adakan yang tidak ada atau menandakan yang ada. Nggak ada di sana kejujuran dalam kehidupan. Ketika kejujuran telah tiada dalam kehidupan, dalam diri kita nggak ada lagi kejujuran, maka kehancuran akan bermula dari sana, menjadikan suatu hal yang menyebabkan kita pupus dalam kehidupan dunia, sengsara dalam kehidupan akhirat. Jujur dalam berdagang, jujur dalam bekerja, jujur. Polisikah Anda polisi yang jujur? Tentarakah Anda tentara yang jujur? Gurukah Anda guru yang jujur? Presidenkah Anda presiden yang jujur? Apapun prosesi, apapun profesi kita, jadilah seorang yang jujur dalam berkata. Yang kedua, amanah. Dapat dipercaya. Menjadikan kita dipercayai oleh orang lain. Menjadi pemimpin, contohnya dipercaya oleh rakyatnya. Jadi ketua, contoh yang dipercaya oleh warganya. Mendapatkan suatu kepercayaan baik dari lawan ataupun kawan. Itulah Rasulullah. Rasulullah, kawan ataupun lawan percaya sama Rasulullah. Kenapa dia amanah? Yang ketiga, tabligh, menyampaikan suatu kebenaran. Ini dapat kita contoh dalam kehidupan. Kalau seandainya kita mendapatkan suatu kebenaran, maka sampaikan kebenaran itu. Walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Sampaikan kebenaran itu. Jangan takut. Kulahaka walau kana murra. Sekalipun kebenaran itu pahit, tetap sampaikan. Itu tugas kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang ditakuti selagi itu kebenaran disampaikannya. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, katakan kepadaku yang benar itu benar dan berikan aku kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Sebaliknya juga, fa'arina batila batila warzuqna ijtinaba. Dan katakan pula kepadaku yang batil itu batil, berikan aku kekuatan untuk menjauhkan yang batil itu. Itulah tugas kita, menyampaikan suatu risalah. Kita umat Islam menyampaikan dan meregenerasikan agama Islam kepada penerus kita yang akan datang, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada penerus kita. Lalu yang selanjutnya tak kalah penting adalah fatwana. Apa itu sukses, hebat, pintar? Rasulullah bukan orang bodoh, tapi pintar. Mesti kita contoh dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan wajib kita tuntut, wajib kita pelajari walaupun sampai tua. Betul, berilmu minal mahdi ilallah, sampai tua pun wajib menuntut ilmu. Dari ayunan sampai liang lahat wajib menuntut ilmu. Nggak ada cerita berhenti menuntut ilmu, wajib. Apapun kondisi, nggak ada orang cari ilmu yang lain, semua yang ilmu pengetahuan. Kenapa Allah akan mengangkat dari orang yang beriman dan berilmu berapa dosa? Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, bahkan dalam sebuah buku itu dikarang oleh orang non muslim,
Mikael Hart menulis sebuah buku. Buku itu judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Siapa yang diletakkannya? Yang pertama adalah tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah orang non muslim saja mengakui Rasulullah keunggulannya, apalagi kita. Mudah-mudahan siapapun kita, dimanapun kita berada, mari kita jadikan suatu momen kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan amal ibadah kita, meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.